ketemu beberapa kawan yang masuk penjara, baca Alkitab sampai habis berapa kali memang. Coba dia di luar, mana mau dia baca Alkitab. Bagian sudah di penjara, bantal empuk pun dia geser dan tidak di Alkitab supaya masuk semuanya ayat. Bayangkan. Saya suka ketemu yang susah berdoa, susah ibadah. Bahkan ibadah pukul tangan saya alergi mati. Alergi mati, pikir pukul tangan ini setan pun. Padahal Alkitab so ajar banyak, mau gambus, kecapi, rebana, tepuk tangan, tari-tarian itu ada Alkitab semua. Dia pikir orang karismatik ini orang gila kalau menyanyi full musik soal Alkitabiah. Ini Alkitabiah semua. Kalau tidak Alkitabiah tidak mungkin kita pakai. Tapi sudah di dalam, enak, encer. Beberapa di sini masih kaku ya saya lihat. Beberapa masih kaku, masih kurang sesuai ketukan. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Allah setinggi-tingginya yang telah menjadi manusia ikut merasakan apa yang kami rasakan. Engkau dicobai seperti yang kami alami sehingga Engkau bisa menolong kami saat kami dicobai. Terima kasih Engkau telah datang, menderita, disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dan Engkau akan kembali. Sementara kami menunggumu, kami terus mengisi diri kami supaya kelak Engkau datang. Kami bukanlah gadis-gadis yang bodoh, tapi gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu siap, baik atau tidak baik keadaannya. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami yakin sepenuhnya Engkau sudah mengampuni kami, maka tidak ada penghalang apapun untuk kami menerima berkat yang luar biasa yang Allah sudah tentukan bagi kami dalam pertemuan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang rindu firman-Nya, satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali lagi kita dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan malam ini salah satu hal penting yang mau kita belajar bersama-sama ialah bahwa kalau hari ini populer dengan perdebatan ya, di mana-mana orang bisa berdebat, mau sekolah teologi tidak sekolah teologi, asal punya channel baik di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, orang suka berdebat. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa dalam berdebat itu perlu dipahami bahwa sebenarnya kita hanya dianjurkan berdebat kalau hal-hal itu sangat penting dan berguna. Ya, penting dan berguna untuk sesama. Sedangkan kalau tidak penting, itu tidak perlu diperdebatkan. Mungkin beberapa saudara ada lihat atau ada dengar kemarin saya khotbah di radio, lalu ada yang tanya, Pak, bagaimana, ada dasar tidak Kristen Protestan bikin Rabu Abu dalam liturgi? Nah, ini salah satu yang sangat tidak penting. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan sebenarnya ya. Tidak penting sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada di firman Allah. Dan dari jawaban saya Anda bisa lihat betapa tidak pentingnya itu, sehingga saya bilang ya yang sudah buat ya apa boleh buat. Tapi karena sifatnya tidak diperintahkan maupun tidak dilarang, maka di dalam Protestan, dalam tubuh Protestan itu memang sangat tidak penting. Kalau penting semua pakai, hanya masalah sebagian saja yang ikut atau melakukan, memasukkan itu dalam liturgi. Itu contoh hal-hal yang tidak penting ya. Nah, malam ini sepanjang pengajaran atau khotbah yang saya sampaikan saya akan mengajarkan seputaran itu, sehingga jemaat diperlengkapi untuk mana nih yang perlu kita agak keras dan mana yang biasa-biasa saja gitu ya. Karena saya lihat hari-hari ini kalau saya sempatkan waktu baca-baca komentar itu kebanyakan mungkin orang kurang mendapatkan pengajaran, sehingga
hal-hal yang tidak berguna dan tidak penting pun antusias sekali meresponinya, sampai stres, sampai tidak tidur, sampai kasih keluar kata-kata makian apa segala macam. Dan kita sudah belajar di gereja ini, bahkan di khotbah hari Minggu, dari teladan di dalam Yudas 1 ayat 9, ketika Mikael, penghulu malaikat itu, bertengkar atau berdebat dengan kepala setan-setan yang namanya iblis atau diabolos itu, atau satan itu. Malaikat Mikael itu tidak menghujat sembarang, hanya bilang kiranya Tuhan menghardik engkau. Artinya ada batasannya begitu, kekasih Tuhan. Makanya saya mau didik Bapak Ibu jemaat, kalau yang substansi sekali Bapak Ibu boleh ikut ya, mengkanter, tapi tentu kanter baik-baik ya, dengan dasar pemahaman yang benar. Kalau bisa tambah dengan doa, supaya kalau saya kanter ini siapa tahu ada yang diselamatkan, begitu ya, bukan emosi, bukan marah-marah. Jadi ini salah satu tujuan penting dari pelajaran firman Allah malam ini ya. Saya harap waktu kita memungkinkan sehingga kita bisa belajar banyak malam ini. Kita sudah sampai 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Jadi hari ini saya mau baca ayat 14 dan 15. Kita fokus dua-dua ayat dulu ya. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan mengacaukan orang yang mendengarnya. 15, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyoroti satu pokok pikiran yang sudah saya sampaikan di pendahuluan tadi dari 2 ayat ini, saudara-saudara. Menarik bahwa ayat ini, saudara-saudara, dari ayatnya yang ke-14, perhatikan ayat 14. Dia mulai dengan kalimat ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Pesankan semua yang mana, saudara-saudara? Ini adalah bagian-bagian sebelumnya, dan yang paling dekat adalah ayat 11, ayat 12 dan ayat 13. Itu konteks dekatnya. Nah, menarik saudara-saudara, ini harus dilakukan di hadapan Allah. Artinya bahwa Allah adalah saksinya bahwa Timotius sebagai hamba Tuhan melakukannya dengan kesiapan, diperiksa dan dikoreksi oleh Tuhan. Begitu pula jemaat yang mendapatkan peringatan dan pesan yang sangat serius, itu juga mendapatnya di hadapan Allah. Jadi kayak kita ibadah malam ini di hadapan Allah. Apalagi Kristen mempercayai 2-3 orang berkumpul sepakat, Yesus ada. Amin, saudara-saudara. Berarti memang di hadapannya, dan dia hadir di sini melalui rohnya. Asal persekutuan yang kita lakukan adalah persekutuan yang benar, yang menjunjung tinggi Allah Tritunggal dan firman-Nya tanpa kompromi. Maka saya yakin bahwa orang yang datang bersekutu dalam ibadah-ibadah seperti itu, sepanjang dia buka hati sungguh-sungguh, berseru dan berserah sungguh-sungguh, dijamin pulang tidak akan kecewa, dijamin pulang dapat kekuatan. Amin. Mungkin pengabulan doa sesuai kebutuhan kita bisa sesuai waktu Allah, tetapi dijamin langsung dapat kekuatan. Orang berdoa beribadah itu ada kekuatan, ada berkat. Tidak mungkin pulang loyo-loyo lagi, stres-stres lagi. Kalau sungguh-sungguh fokus. Jadi di situ mesti periksa hati kita dalam kaitan dengan fokus kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa kata ingatkanlah itu dia pakai kata Yunani hupomimneske. Hupomimneske ini, saudara-saudara, adalah satu kata yang sifatnya ya diperintahkan untuk dimaksudkan,
dilakukan terus menerus. Ya, ingatkanlah hupomimneske, terus. Jemaat, untuk kesekian kali ayat-ayat seperti ini muncul dan tak terhindarkan. Saya harus kasih tahu bahwa di dalam Alkitab, atau kita belajar atau dengar khotbah seperti ini, baca buku dan lain sebagainya, termasuk baca Alkitab dalam saat teduh kita bukan hanya dididik untuk mencari tahu apa yang belum kita tahu, tetapi yang sudah kita tahu harus dipertajam terus. Ibarat pisau atau parang atau tombak, itu harus diasah lagi. Sebab tanpa pengulangan seperti yang rasul-rasul lakukan, itu kecenderungan kita menjadi tumpul atau berkarat, alias kita lupa, alias mungkin kita ingat tapi tidak berkuasa atas hidup kita. Kita tidak menghidupi apa yang pernah kita aminkan. Maka dari itu harus terus menerus. Yang sering dilakukan oleh para nabi, para rasul dalam hal terus menerus mengingatkan kepada orang percaya, ada hal baik, ada hal buruk, ada hal buruk, ada hal yang baik-baik. Contoh teks ini. Teks ini kalau Anda belajar konteks dekatnya seperti ayat 11, 12, 13, kita harus bertekun dengan dia. Kita tidak setia pun dia setia pada kita. Saya tidak bahas lagi penafsiran itu. Ya, itu harus disampaikan terus menerus. Ini kan hal baik, supaya kalau ada di antara kita, ya, misalnya dalam konteks minggu lalu, Anda ada dalam problema, Anda ada dalam pressure, Anda ada dalam tekanan-tekanan luar biasa karena persoalan hari-hari ini, entah apa itu, ekonomi kah, entah apa itu, gesekan dalam rumah tangga kah, entah apa itu, kesehatanmu kah, entah apa itu, engkau menjadi satu bahan bully di sekitar lingkungan di mana engkau ada, engkau berkarya. Saudara perlu diingatkan terus hal baik ini, bahwa ada satu pribadi yang tetap setia dengan engkau. Amin. Bahkan di saat kita tidak setia, dia setia. Apalagi dalam problema yang kompleks seperti itu, Anda tetap setia. Maka saya mau kasih tahu, sebenarnya Anda boleh klaim ayat itu berlipat kali ganda dalam dirimu. Karena bagi yang tidak setia, asal dia orang percaya, Yesus tidak tinggalkan dia. Yesus tidak akan biarkan dia jatuh sampai tergeletak. Apatah lagi Anda dan saya yang ada dalam rel yang benar, patron atau pola yang benar, maka saudara boleh bermegah dan yakin, saya yakinnya dia gembala agung, bukan hanya menuntunmu di rumput hijau atau air tenang, di dalam lembah kekelaman dia tidak akan tinggalkan Anda dan saya. Untuk kesekian kali juga saya ingatkan jemaat sekalian bahwa kalau Anda dan saya bingung menghadapi masalah kiri kanan muka belakang yang sekarang kita sedang hadapi, atau yang nanti kita akan hadapi, karena perjalanan yang bernama hidup ini tidak mungkin bebas dari itu. Saya khotbah pemakaman jemaat Tuhan almarhumah Ibu Selvi Juntoro Siar. Saya sampaikan di sana bahwa orang mati itu lebih bahagia dari kita, orang mati dalam Tuhan. Dia sudah tidak lagi berhadapan dengan setan. Dia tidak berhadapan lagi dengan alat-alat setan. Dia tidak lagi dihajar karena dosa-dosanya. Dia tidak lagi, saudara-saudara, berkabung, menangis dan lain sebagainya. Tidak lagi. Tapi Anda dan saya, selama saya dan saudara masih injak kaki di planet ini, masih hela napas kehidupan, jantungmu dan jantungku masih berdetak, nadimu masih bergerak, tidak ada kita yang luput dari semuanya itu. Dan memang hal-hal ini kadang-kadang bikin kita bingung, bikin kita panik. Seperti pemazmur, dalam Mazmur pasal 31 ayat 23, dia bilang, aku sangka dalam kebingunganku. Saudara baca ayat ini, 1, 2, 3. Aku menyangka apa? Dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi apa? Sesungguhnya, haleluya, engkau mendengarkan permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin, Bapak Ibu. Jadi perlu diingatkan lagi yang baik-baik, diingatkan terus. Karena saya sharing dengan beberapa teman, dengan teman-teman pendeta. Sebenarnya saya ini dulu kalau lihat pendeta siapa saya suka, saya mau tiru.
Ternyata ada yang mau saya tiru tapi tidak cocok. Kalau yang mau saya tiru tuh yang ketat pengajarannya, kayak kasih kuliah orang gitu loh. Ternyata tidak bisa begitu hari-hari ini. Kecuali itu memang kelas teologi, beda kasus. Ini orang datang dengan berbagai problema, lalu saya sibuk bikin jadi kayak kelas kuliah, itu agak repot di situ. Ya. Maka dari itu, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus, kami terus berdoa, belajar, dan Tuhan yang akan terus memurnikan supaya menjawab kebutuhan umat, dan Tuhan suka gitu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi yang baik-baik perlu diulang-ulang terus ya. Itu senada dengan bagian firman lain dalam Ulangan pasal 6 ayat 6. Tuhan pakai Musa omong sama Israel, khususnya kepada orang-orang tua. Dia bilang begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7 sama-sama, 2-3. Haruslah engkau apa? Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus ulang. Bapak yang baik, mama yang baik, orang tua yang baik, pasangan suami istri yang baik yang telah dikaruniakan anak, pendeta yang baik, rohaniawan yang baik, yang diberi tugas mengurus domba-dombanya. Ini ayat harus jadi dasar. Ulang. Supaya jangan berkarat, supaya jangan tumpul, supaya jangan amnesia ringan atau berat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan saja hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk pun kita sudah belajar. Hari Minggu kalau tidak salah, 2 hari Minggu yang lalu, ketika saya bahas surat Yudas, saya menyoroti ayat 5-nya, di mana Yudas di sini mengatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Amin. Jadi sekalipun saudara sudah paham, jadi jangan ada yang sombong rohani di sini, duduk dengar bilang, besok tahu nih, lu kurang ajar lu sombong. Yang lu tahu firman tapi lupa hati, itu setan. Kita bisa kasih padat-padat ajaran, tapi masalahnya tidak semua orang mampu terima begitu. Jadi jangan Anda bilang, biasa, jangan. Saya tidak didik orang begitu di sini. Kau sombong dan kau tidak akan maju. Kalau ada sikap hati, kamu tidak akan maju secara rohani. Kau mundur tuh. Sekalipun sudah tahu, sudah paham, tapi perlu diingatkan lagi. Ini ayat bilang begini, sekalipun kamu telah mengetahui, bukan hanya tahu, tapi kamu tidak ragu lagi dengan apa yang kamu tahu. Tapi saya harus ngomong, Israel itu Tuhan panggil keluar dari Mesir, tapi yang tidak percaya Allah bantai semua, dan seterusnya dan seterusnya. Senada juga ketika dia mengingatkan secara tegas ya, khususnya Rasul Paulus ya, dia ingatkan tentang pengajar-pengajar palsu yang secara keras Paulus menyebutnya dengan istilah anjing-anjing ya. Itu di Filipi pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang begini, perhatikan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Di ayat 1 dulu. Di ayat 1 saya soroti dulu. Dia bilang begini, menuliskan hal ini lagi kepadamu, artinya sudah pernah ditulis. Tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ini pemantapan, peneguhan, pertajam. Amin, kekasih Tuhan. Hati-hati terhadap anjing-anjing dan seterusnya. Lalu di ayat 17 dia menekankan lagi tentang orang-orang yang adalah seterus salib Kristus. Dia berkata, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. 18:23. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Ya, garis bawahi itu ayat kerap kali kukatakan kepadamu. Ini memang pengulangan yang sangat serius. Dan masih banyak ayat lain, termasuk 2 Timotius 2 ayat 14 di bagian awal. Paulus bilang sama Timotius,
ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak boleh bosan Bapak Ibu dengan ajaran firman ya. Bahkan jangankan ajaran firman, ini saya akan kaitkan ajaran dan hajaran. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau ajaran ya saya memaknainya seperti saya sedang ngajar Anda. Tapi kalau hajaran itu pendisiplinan dari Allah. Dan itu bentuknya beda-beda. Kadang-kadang Allah cubit sedikit supaya agak gangguan kesehatan. Bisa. Allah korek sedikit ekonomi bermasalah. Allah korek sedikit entah di mana lagi masalah. Itu pasti. Itu pendisiplinan yang Allah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Dan untuk yang begini saja tidak boleh bosan kekasih Allah. Makanya kalau kita bandingkan dengan Amsal 3 ayat 11 ayat 12. Perhatikan ini ayat. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Jangan coba-coba bosan. Ya. Ayat 12 dia bilang begini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dua ayat ini bermakna pendisiplinan, saudara-saudara. Agak sedikit beda dengan 2 Timotius 2 ayat 14. Tapi waktu saya mempelajari ini, saya ingat untuk membandingkan ini. Jangankan ajaran, kalau Anda sudah mulai bosan dengan ajaran, nah itu bahaya. Yang datang hajaran. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda mulai bosan dengan ajaran firman, maka yang datang hajaran, pendisiplinan yang keras. Karena kalau orang mulai bosan dengan firman, tak terhindarkan, lambat laun dia pasti menyimpang. Apalagi kalau sudah menyimpangnya jauh. Nah, saya sering memakai istilah, kepada orang keras panggilannya keras. Ternyata ada ayat itu yang agak mirip sedikit di dalam Amsal 15 ayat 10. Bapak Ibu perhatikan ini ayat sama-sama. 1, 2, 3. Didikan yang keras adalah bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jadi kalau mulai bosan, apalagi sampai level anggap enteng ajaran firman yang murni, nah itu dia nama secara tidak langsung Anda bilang, Tuhan besan butuh firman, dia butuh tampeleng. Saudara ngerti? Tuhan saya tidak butuh firman, saya butuh ekonomiku hancur, hajar aku dong. Saya yakin saudara tidak mau kan? Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk susah. Orang percaya sudah tahu ini. Allah mendesain kita untuk bahagia. Allah mendesain kita untuk diberkati dan jadi berkat. Amin. Tapi banyak kali kita tidak mengalami itu. Karena apa? Bisa jadi kita mulai bosan dengan firman, mulai bosan dengan ajaran-ajaran yang membangun, maka hajaran yang datang. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ya. Saya kan sering mengatakan ini. Saya dan istri pergi ke kerabat untuk kunjungi saudara saya yang sakit begitu kan. Lalu tanpa saya, kalau sudah sering omong begitu kan, saya mau dengar saja. Saya paling banyak tuh di berdoa, kecuali ada hal-hal yang sangat mendasar yang perlu saya tanggapi, saya omong. Kalau tidak, saya lebih suka dengar orang ya. Saudara, kalau orang ada masalah, saudara mulu rem, pasti nggak dia omong banyak. Ini kadang-kadang ada masalah mau curhat, yang sedang ada masalah nih, yang mau pitolong, yang jelaskan semua. Jadi kalau lu lihat di Wahyu itu begitu kan, nanti lu bongkar dia kan lagi ada masalah, dia butuh didengar, bukan lu ngoceh banyak biar pakai ayat lah. Timingnya tidak pas. Dia butuh didengar, kita dia omong. Kalau kita masuk pas, orang Kupang bilang pas, yang perlu masuk atau masuk, maka saudara diam, dengar dulu. Biar kalau dia mau menangis, pasti aku dipoa semua di situ dulu. Menurut Barclay, apa Barclay? Orang begini lu menurut Barclay, nggak cocok. Menurut Theo, ini masih bisa. Ya akhirnya omong curhat semua, dan kami senang karena curhatnya itu isi ungkapan rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah seperti yang
Kakak saya, ini kakak saya yang satu, ini kakak saya satu gereja di sini, dua-dua gereja tapi satu sakit. Jadi yang biasa gereja ini kasih ingat beliau yang sakit ini. Itu yang kayak Bapak Gembala omong, paling kakak semua nih. Itu yang kayak Bapak Gembala omong, orang keras, panggilannya keras. Oke, kita setuju itu. Kalau dulu belum dilembutkan, woi panjang nih. Ini debat sampai presiden ganti, saudara. Tapi kalau orang sudah disentuh Tuhan, lain ceritanya. Saya dengar itu, saya dan istri. Oh, puji Tuhan, saya puji Tuhan. Amin. Amin. Saya sudah biasa khotbah, saya pilih khotbah khusus buat apa? Saatnya mendengar dan enak sekali dengar curahan hati mereka. Apa yang kami khotbahkan, apa yang kami ajarkan tidak sia-sia. Salah satunya ini, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dan biasanya kalau Tuhan didik khusus anak-anaknya ya, kalau bukan anak-anaknya lain cerita ya. Saya khotbah di hari Sabtu. Di situ saya bahas 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Ayat 17-nya bilang begini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Maksudnya orang percaya kita ini walaupun sudah bertobat pasti masuk surga, tapi kan belum sempurna kan, kadang-kadang masih jatuh bangun dalam dosa kan. Nah itu dia pukul kita, dia cubit kita dengan penuh cinta. Itu sakit loh, tapi tujuannya baik. Tapi kepada mereka yang Kristen palsu dan orang fasik yang anti Injil ya, yang dengar Injil tapi tidak bertobat atau tidak mau dengar Injil, maka ini ayat mengatakan begini, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita orang Kristen, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Pasti lebih parah. Sudah lihat didikan Tuhan kepada orang pilihannya keras bukan? Kurang keras apa Allah mendisiplinkan Daud? Coba. Keras sekali loh. Seorang papa mendengar berita anak laki-lakinya perkosa anak perempuannya. Ini dua-dua anak saya. Mengong tidak? Gila setengah. Kurang keras apa? Tak terhindarkan, itu penuaian. Jadi bapak-bapak, saudara yang nakal-nakal, hati-hati. Jangan sampai bentuk penghukumannya Tuhan buat anakmu jadi jahat. Mau saya buktikan pakai data. Hosea 4 toke menyala 12. Tidak, itu toke memang sebanyak di sini. Saudara jangan bilang Tuhan diurapin. Ketemu belum amin, bayangkan toke saya lebih mengerti dari kata ya kan. Coba 12. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Ini orang-orang tua yang mulai bengkok dan sembah berhala, tinggalkan kebenaran dan mulai aneh-aneh. Bentuk pukulan Allah banyak. Salah satunya lihat ini, 13. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Sampai di situ. Bagian akhirnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Ini hukum sebab akibatnya jelas. Tidak selalu begini, tapi kita kan tidak tahu. Tuhan izinkan ini terjadi di siapa. Jangan juga saudara langsung mempersalahkan, asal ada anak pendeta kurang ajar pasti bapaknya kurang ajar, atau anak majelis kurang ajar pasti bapaknya kurang ajar. Belum tentu. Bisa jadi itu kena di ayat lain. Misalnya 1 Korintus 15 ayat 33. Firman Allah berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bisa saja orang tua sudah berusaha yang terbaik, tapi anaknya ya salah bergaul di luar. Di sekolahnya kumpul sama anak-anak mulu bamaki semua. Makanya pulang dia mulai aneh. Pulang dia mulai kayak mau melawan orang tua, kayak mulai kayak mau bastanem bapak. Wow, hebat. Iya kan? Ini bergaul dengan siapa nih? Tai Chi Master, Chow Yong Fa. Tetapi saudara-saudara, yang Hosea 4:12 ayat 13 itu jangan diremehkan. Makanya kenapa orang tua harus hidup kudus? Orang tua harus takut Tuhan. Jangan orang tua bengkok-bengkok berharap anak jadi malaikat. Dari mana kau bisa dapat itu? Enak saja. Kamu yang dititipkan Allah, milik pusaka Allah tuh lewat rahimmu. Kamu dong jadi teladan. Amin. Orang tua gila-gila berharap anak semua jadi pendeta, baru bapak minimal yang ini saya pendeta. Nah pendeta kayak bapak, pendeta mabok.
Persis lebih jahat dari bapak lagi. Emang kalau jadi pendeta pasti baik? Pendeta penjahat banyak kok. Jadi orang-orang tua yang nakal-nakal pikir itu Hosea pulang tuh catat baca ulang, bergumul dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya pernah begini ampuni dan hamba tidak mau lagi. Jadi hal-hal seperti ini juga Bapak Ibu terkasih, jelas mesti dikasih tahu ulang-ulang. Karena Allah bisa melakukan seperti itu, atau memang Allah hajar kita sendiri. Ya. Tujuannya apa? Supaya kembali ke firman. Itu aja. Kita kalau mulai bengkok-bengkok seturut Amsal 15 ayat 10 tadi, kepada didikan keras itu kepada orang yang tinggalkan kebenaran. Lalu dia hantam kita, dia pukul kita, entah caranya bagaimana. Suka-suka dia, apa yang dia pandang baik, dia akan lakukan kepada miliknya. Karena penghakiman dimulai dari gereja. Masih ingat Mazmur 119 ayat 67? Kalau salah, 1, 2, 3. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sebelum kena ini itu bengkok terus sampai akhirnya Tuhan izinkan penindasan terjadi. Ditindas secara ekonomi, ditindas secara apa, suka-suka dia. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang kiri kanan. Padahal Tuhan bilang sama Yosua, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ini tidak, kiri kanan. Oh, ini anak ini tidak minta firman. Diberkatilah Anda yang datang untuk cukup dengan ini firman berubah. Dengan ini berubah sudah, jangan minta dikasih lurus, berat. Ayat 71 sama-sama, 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu ketemu beberapa kawan yang masuk penjara, baca Alkitab sampai habis berapa kali memang. Coba dia di luar, mana mau dia baca Alkitab. Bagian sudah di penjara, bantal empuk pun dia biasa bilang tidak di Alkitab supaya masuk semuanya ayat. Bayangkan. Saya suka temu yang susah berdoa, susah ibadah. Bahkan ibadah pukul tangan, alergi mati. Pikir pukul tangan ini setan pun. Padahal Alkitab so ajar banyak. Mau gambus, kecapi, rebana, tepuk tangan, tari-tarian itu ada Alkitab semua. Dia pikir orang karismatik ini orang gila kalau menyanyi full musik soal Alkitabiah. Ini Alkitabiah semua. Kalau tidak Alkitabiah tidak mungkin kita pakai. Tapi sudah di dalam, enak, encer. Beberapa di sini masih kaku ya, saya lihat. Beberapa masih kaku, masih kurang sesuai ketukan. Tapi hatinya sudah keren, amin. Hati sudah sesuai ketukan, tangan sama hati belum selaras. Ikut ibadah terus. Di penjara baca Alkitab, lancar, rileks, enak, bunyinya besar sekali. Dulu jaim, tema pukul tangan untuk Tuhan Allah tuh kayak agak, terlalu, terlalu apa ya? Terlalu kayak mau jaim, kayak mau bikin manis-manis. Di hadirat Allah, sen terlalu sembarang, tapi juga sen terlalu kaku, sen terlalu jaim, pokoknya enak. Amin. Ada orang tukang pukul tangan dia palansa. Lu lihat di pesta nanti. Tante yang pulang terakhir dia. Diimbangi Pak RT, semua RT ada. Perangkat kelurahan semua tuh. Dangsa dia bangun, tapi lihat di gereja. Dia kayak pijat refleksi itu. Jadi saudara, seulang-ulang beta ini kan tukang mantan pesta, ngeri pestanya beta. Oh benar, lagu disco, Delaru putih itu 2 jergen yang 5 liter. Serius. Disco ada 31 malam sampai 5 Januari. Beta kalau hanya cuma tutup 31 malam tuh, aduh nggak gua banget deh. 1 minggu dong.
Sendirian saya dengan beberapa yang otak koslet ke beta itu sama tuh. Laru putih. Jadi kalau kalau beta mau pesta badiskal, saya pikir beta nih, aduh jangan deh, aduh, lu jangan mau badiskal sama gua deh. Dari kecil-kecil beta suka badiskal. Jadi kalau sekarang saya pernah lihat pendeta Melatu ada badiskal di pesta, sekarang kan tidak mungkin saya pilih begitu. Terima kasih buat jemaat yang tahu hargai pendeta. Dan saya masih ada juga dong bangko badiskal. Ayo Bapak satu lagu. Lupa otak nih, memang buntiana besar. Kok bisa ajak saya satu lagu? Jangan begitu dong, itu bikin kita pendeta kayak nol di mata orang situ. Kalau orang susah hargai saya, nah minimal saudara toh. Jangan kalau bikin begitu jangan. Kalau beta mohon jangan, karena itu tidak hormat sama Tuhan. Dan buat anda yang hargai saya pulang 1:30. Jadi tidak akan ada musik. Tidak, saya cuma urus lain, masa saya tunggu jam 1:30. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, ya, hukum imneske yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 14, yaitu ingatkanlah, ini perlu kita sampaikan terus. Dan saya harap Bapak Ibu tolong sampai level ajaran aja buka hati sudah, merendahkan diri, jangan minta yang jangan, tidak enak. Ya, walaupun tujuan Tuhan untuk baik, tapi tetap waktu datang itu tidak enak. Tujuan Tuhan untuk baik, tapi tidak semua orang kan punya level iman yang bisa terima itu penghajaran Allah. Makanya di Ibrani 12 itu mulai ayat 9, tolong baca ayat 9, jemaat baca 1, 2, 3. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Iya, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan orang tua kita saja, dia akan melakukan hal yang sama. Kalau misalnya, ya simpel-simpel lah, buang pakaian sembarang aja kita ngomong. Ya, saya punya anak 4, jadi saya tahu. Ya, kita kasih ingat ini tiap hari. Saya bisa mungkin tiap hari bisik. Ngomong terus. Kadang-kadang agak disiplin sedikit, agak rotan sedikit. Saya masih rotan anak kalau perlu rotan. Ya. Nah itu Bapa yang di dunia, apalagi Bapa segala roh. Amin, kasih Allah. Dia bilang, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, yaitu Bapa kita di sorga, supaya kita boleh hidup. 10, jemaat 2, 3. Sebab mereka, orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek, sepanjang sama-sama di rumah, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Waktu dididik, dihajar enak, tidak enak, tapi ujung-ujungnya bagus. 11 sama-sama 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ya bagaimana mau sukacita? Bisnis Tuhan obrak-abrik. Mana sukacita karena mana? Kita lagi bisa cari untung, rugi terus. Kita susah jalan pagi, jaga pola makan, kok sakit? Sukacita? Tidak mungkin. Dari sudut penghajaran tidak sukacita. Sebuah yang terbaik bagi keluarga, bagi perusahaan, bagi lingkungan kerja, bagi semua. Tapi yang Anda tuai kok seperti Yusuf, manusia biasa, setengah mati bos, susah. Makanya dia bilang tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Lalu dia lanjutkan, ini yang penting. Tetapi dengar, jangan mundur, tetap belajar bersyukur. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Kita dilatih melalui ajaran, kita dilatih melalui hajaran. Anak-anak Tuhan harus ingat itu ya, Bapak Ibu terkasih, supaya kita perhatikan itu. Nah, hal lain yang sudah saya sampaikan di pendahuluan khotbah tadi, bahwa ada perdebatan-perdebatan yang dilarang oleh Paulus, tentunya oleh Tuhan melalui Paulus di sini. Tepatnya di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Itu sudah beres. Agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Kita sering salah di sini nih. Dan kalau omong begini, saya tidak langsung yang berdebat antara pendeta A, pendeta B, sinode A, sinode B. Saya suka mulai dari dalam rumah. Rasa tidak? Perdebatan tidak penting tapi panas. Hanya masalah ibu siap baju ini nih. Karena memang bapak entah ke mana, malam bilang kuning. Maka memtua setrika kuning, ya kan? Hei, pagi begini bapak bilang, wih kayaknya son cocok, ya kan? Maka hijau. Jadi istilah begini, lain kali ya pikir bapak, ini panjang nih. Ini tidak penting sebenarnya. Ini tidak harus dipakai. Ini tidak mengecam ketuhanan Kristus di sini. Nanggap ya. Lain kali, basong tuh pakai apa pakai jam bikin pusing tebeta nih, wah itu panjang. Suami bilang, wah itu lu kalau mau lalu jangan darah tinggi. Ini hari Minggu. Ada. Coba tahan. Soalnya penting, Pak. Tidak penting. Makanya jangan itu mulai babela di situ sudah. Kan besok dipaksa tuh. Nah, apalagi. Nah, tapi saudara sadar atau tidak, kita kecenderungan yang begini-begini ini kita lebih panas. Itu salah. Ajaran malam ini mau tolong kita, itu kurang tepat. Makanya kalau kita intim sama Roh Kudus, salah satu manifestasi buah roh adalah ekretia, ya kan? Pengendalian diri, penguasaan diri, self control. Tolong kendalikan saya. Ya, tak usah lah, beta kadang-kadang demam tua, mau emosi juga bikin emosi untuk apa yang ini nih? Tak usah. Buka baju berenang, ingin kan? Ini untuk apa ini? Ini untuk apa? Ini dampaknya apa? Ini tidak perlu sama sekali. Sudah, di sini kita belajar semua. Tuhan mau arahkan kita kepada peperangan yang benar. Jangan jatuh di peperangan yang salah, yang bernama peperangan darah dan daging. Orang bersilat kata dan seterusnya seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam ayat 14 ini dimulai dengan agar jangan. Berarti memang Tuhan tidak mau yang model begini. Agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna. Tidak ada guna. Kecuali yang penting, yang membangun iman, nah itu bagus. Papa ingat doa, istrimu dipakai Tuhan pak. Kau jangan anggap dia serang kamu. Kamu harus bersyukur istri begitu. 10-15 menit juga baik deh pak. Bagus, istri keren, ini mendasar, ini berguna. Tak usah debat yang begini. Amin. Ini berguna. Atau sebaliknya bapak yang ingatkan ibu, bagus. Kan saya suruh saudara belajar pendek-pendek saya suruh suami istri sebisa mungkin ya doa sama-sama. Kalau yang berjauhan dia tugas video call, selesai. Doa sendiri-sendiri saya bilang di sini 30 menit. Jemaat saya tidak tahu Anda taat atau tidak, tapi saya akan ingatkan terus. Satu jemaat satu hari 30 menit sendiri dengan Tuhan. Tapi dengan istri, anak, suami anak boleh 10 menit, 15 menit. Bayangkan sama-sama di hadirat Allah, itu otak-otak yang tidak sama, semua Tuhan akan bentuk jadi sama. Itu tidak 1 hari 2 hari loh. Jadi jangan pikir doa sekali, kau tuh belum nyambung, kau baru 1 kali, Pak pun cara minta Pak suke, Pak sembah Yesus bukan Aladin pun jin, kau 1 kali jadi. Tuhan Yesus itu mengerjakan segala sesuatu sempurna tapi bertahap. Yang setuju tepuk tangan dulu.
Dia bikin apa-apa sempurna, tapi bertahap. Makanya hari penciptaan itu tidak langsung satu hari jadi. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, istirahat. Nah, itu Tuhan. Yang bikin Tuhan kayak jin, dewa-dewa, kafir, setan, iblis. No. Tuhan proses sempurna tapi bertahap, bertahap tapi sempurna. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang dalam kekristenan kalau kita seberangkan lebih luas, saya tak terhindarkan, saya tetap masuk dalam lembaga tertua di dunia ini adalah keluarga. Keluarga tidak kuat, gereja tidak kuat. Gereja itu adalah kumpulan keluarga-keluarga, individu-individu yang bagian dari satu keluarga. Jadi keluarga harus dahulu saya sampaikan. Malu sama Tuhan, bapak ibu yang melayani Tuhan, Anda hebat di sini tapi Anda gagal di rumah. Wih, Anda malu sama Tuhan. Anda harusnya baru naik pelayanan, Anda malu. Heboh di pelayanan, tidak bisa jadi berkat dalam rumah. Jangan. Bertobat kita. Nah, kemudian kalau kita seberangkan lebih jauh, lebih luas, Bapak Ibu terkasih, ya jelas bahwa kalau kita kayak tadi saya bilang ke Rabu-Abu kemarin, nah itu tak usah diperdebatkan. Makanya ini komentar-komentar banyak-banyak, saya pikir tak usah balas, kok ini tidak penting. Dan saya ditanyai di situ, dasar di gereja Protestan, memang tidak ada dasar, itu kan bukan liturgi kita. Dia tidak ada dasar apa-apa di situ. Hanya beberapa informasi kan namanya seminar dan terima. Mau lihat bapak muka tuh sakit hati. Saya muka ini sebegini. Kalau ada poin yang agak apa, kadang-kadang agak tes agak kerut, tapi itu biasa. Dia bilang, bapak penjelasan benar, nada kesan enak sekali. Aduh. Oke, beta nanti kasih ingat kan kita kalau tanya, saya bikin nada enak. Ini tidak ada dasar. Gitu. Itu lebih enak kali ya. Tapi itu terlalu munafik lah, bisa menjadi diri sendiri, itu saya tidak mau begitu. Muka saya sebegitu, jawab yang biasa-biasa juga. Memang kadang-kadang agak berpikir toh, kan ini ayat apa mau keluar begitu toh. Jadi biasalah orang berpikir. Saya bilang, bapak pun jawaban benar, muka son enak sekali. Begitu saya dapat laporan dong, saya terima. Hanya dulu ya bapak muka berat. Oh begitu, ternyata kebenaran dia dari muka. Wah, repot. Makanya penulis buku itu lebih unggul kalau dia bisa tegur dosa sekeras-keras mungkin ya, supaya jalia muka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lalu perdebatan apa lagi yang tidak berguna, yang biasa dipersoalkan dulu-dulu kita dengar. Di sini ibadat tidak tepuk tangan, di sini tepuk tangan. Kalau berdebat ini tidak ada guna. Itu kekayaan tubuh Kristus. Orang liturgi tenang, kenapa apa? Yang kita kritisi itu kalau sudah tidak sesuai firman, tidak tertib lagi, itu memang harus tegur. Bahasa roh aja tidak tertib ditegur oleh Rasul Paulus. Karena sudah mulai kacau di dalam gereja itu, seperti yang sering kita soroti dalam 1 Korintus 14 ayat 23, 24. Perhatikan. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Terus? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Iya. Ya. Ayatnya yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Iya. Memang ini gereja agak kacau ya. Mereka kacau dalam banyak hal. Termaksud sudah mulai kacau dari mengkultuskan hamba Tuhan. Ini saja sudah tidak berguna. Makanya Paulus nasihatin mereka, kok kalian seperti bayi ya. Satu bilang aku Apolos, satu bilang oh aku paling suka Kefas, aku Paulus. Ini jelas tidak berguna. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan tidak usah idolakan. Kalau menurut beta ini, kalau selain dia saya tidak dengar. Tidak bisa begini, ini tidak ada guna.
konflik-konflik seperti ini, perdebatan, perselisihan seperti ini tidak dewasa sama sekali. Ya, itu tidak ada guna, termaksud tidak ada guna. Kita tubuh Kristus kok. Yang kita tentang itu hanya penyesat. Selain itu jangan. Kalau hamba Tuhan bukan sesat, walaupun dia mungkin belum terlalu kuasai banyak, tidak apa-apa, kita dengar dia. Asal jangan sesat. Tapi ini gereja, lihat dari bahasa roh saja satu tidak mau kalah satu. Dari bernubuat saja satu tidak mau kalah satu. Mau rame-rame bikin kacau di dalam ibadah. Pada bahasa roh itu kalau asli indahnya luar biasa. Kalau tertib, karena Roh Kudus itu tertib. Tapi mereka kacau balau sekali. Tidak ada. Kalau ada lagi isu bilang pendeta melatok anti bahasa roh. Dari mana itu sejarahnya? Yang saya anti itu bahasa roh tiru meniru dan bahasa roh kacau balau yang tidak ikut firman. Kalau bahasa rohnya benar, kita tegur. Roh Kudus marah saya. Siapa mau kena marah dari Roh Kudus? Termasuk dalam Roma 14 tuh, hanya masalah makan minum hari ini hari itu. Paulus bilang tak usah berdebat, itu tidak penting, tidak ada guna kalau kita sesama tubuh Kristus berdebat masalah itu. Perhatikan Roma 14 mulai ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Iya, karena dia punya iman lemah toh, dan ini bukan hal-hal dasariah ya Bapak Ibu ya. Ini hanya persoalan ini lu makan ini atau tidak, lu makan ini atau tidak, dan seterusnya. 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, ya. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ya, terus 3. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Iya dong. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Iya, ini tidak usah diperdebatkan ya. Sepele-sepele begini ya. Makanya kalau orang nonton berdebat makan darah itu saya tidak terlalu tertarik. Apa debat makan darah nih? Hanya makan minum yang berujung di WC. Debat sana, debat sini. Ya sudah terserahlah, itu tidak terlalu mendasar. Ya, debat tentang ini itu segala macam. Bahkan saudara pergi ke rumah orang, kalau saudara tidak tahu, ternyata itu makanan itu berhala. Kalau Anda tidak tahu, makan aja aman. Kalau tidak tahu, kalau tahu ya keberatan hati nurani Anda jangan paksa. Dan Anda yang melihat orang punya keberatan hati nurani, Anda jangan pergi ganggu dia. Mau berhala kok apa hantam? Nah, ini mengganggu hati nurani orang. Tidak boleh begitu, ya. Terus lagi masalah hari ini, hari itu, ayat 12, lompat. Ayat 12 dia bilang apa? Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Pokoknya kalau bukan hal yang mendasar, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Ya, berusaha jadi berkat, begitu ya. Ini perlu. Tetapi saudara-saudara, kalau hal-hal yang memang sangat-sangat penting, nah ini Paulus tidak pernah diam. Kalau yang begini-begini dia nasihat, jangan saling menghakimi, karena ini dalam tubuh Kristus. Biasa pemahaman. Tapi kalau dalam tubuh Kristus atau ada orang masuk dalam tubuh Kristus dengan pandangan-pandangan yang menyesatkan, nah ini baru Paulus berantem. Ini Paulus keras. Contoh, di dalam Kisah Rasul 15 tuh ada orang datang bawa ajaran, sudah capek rasul-rasul mengajar tentang keselamatan hanya lewat Yesus. Ada yang datang bilang harus sunat, kalau tidak sunat tidak selamat. Di sini Paulus keras. Perhatikan Kisah 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 2 jemaat 1, 2, 3. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kalau yang ini, ayat ini secara eksplisit berkata Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, kalau mau debat yang begini, tiba-tiba ada pendeta di sini khotbah bilang ada keselamatan di luar Yesus atau Yesus cuma salah satu jalan, kita rame-rame debat dia di sini. Keras. Bagaimana kau datang dari Yesus bukan Tuhan? Ada keselamatan lain, ada kontribusi lain. Itu tidak boleh tinggal diam.
Makanya di bagian lain kepada jemaat Galatia dia bilang, jangankan kita, malaikat pun terkutuklah dia. Dan orang-orang yang begini, yang coba-coba menyesatkan umat, Paulus bilang, saya tidak akan mundur. Galatia 2 mulai ayat 3. Perhatikan ayat 3, jemaat baca 1, 2, 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Iya, jadi ini karena persoalan orang paksa harus sunat. Kalau tidak sunat, tidak sah, bahkan tidak selamat. Oh, di sini Paulus tidak mau. Dalam Kristus sunat tidak penting. Yang penting iman percayamu. Ya. Kemudian ayatnya yang keempat, jemaat 2, 3. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Lalu ayat 5 sama-sama 2, 3. Tetapi sesaat pun, kata Paulus, kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Tidak boleh mundur ini. Saya debat sama dosen, kalau saya kasih pilihan di sekolah, saya yang keluar atau dia yang keluar? Dia yang keluar. Saya tidak mau mundur, saya siap keluar. Dan kalau beta keluar, orang tanya beta kenapa keluar, dia buka di media. Bahaya pengajarannya. Minta maaf, beberapa teman hanya, wah ini baru ya, loh kok baru ini sesat begini nih. Karena banyak teman saya ambil master apa tapi bukan pendeta. Nah kami kembali sidang, kami belajar terus dari waktu ke waktu. Ini sesat, ini pengajaran dosen dari Korea. Kita bakal lipat di dalam kuliah. Sekolah kasih keluar dia, bila harus, kalau tidak saya yang keluar. Tidak akan mundur kalau yang begini-begini. Tapi kalau yang tidak berguna, tak usah. Satu kali omong, kalau tidak mengerti sudah. Jangan sampai debat yang panas, tidak usah buang-buang energi. Tenaga Anda butuh yang berguna begini, bukan yang tidak berguna. Hanya masalah liturgi lah, apalah, tidak. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya harap kita semua malam ini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melihat apa yang menjadi prioritas kita. Karena tak terhindarkan, semua anak Tuhan harus mempertanggungjawabkan imannya di hadapan orang, baik yang ofensif maupun defensif. Ya, mau defensif, mau satu arah, mau dua arah, harus. Sepanjang itu kebenaran, serius, lawan. Gembala mau mendoakanmu, bertengkar demi kebenaran, tapi jangan berkelahi. Boleh, itu Alkitabiah. Karena Apolos melakukan itu dan dia berguna bagi jemaat. Dan buat yang pengecut harus bertobat. Tuhan Yesus tidak akan mengakui Anda. Dan mungkin besar, kemungkinan besar kalau Anda pengecut sampai mati, memang Anda bukan Kristen asli. Karena Kristen asli tidak mungkin tinggal diam untuk sebuah kebenaran. Saya berdoa Roh Kudus kasih keberanian buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan sangat baik. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.